Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahra ramadana sayyida syuhur. Al-qail, syahru ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kehadiratnya, Zat yang maha menyempurnakan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga nikmat sehat menjalankan ibadah puasa yang menjadi terasa sangat mudah ini. Mudah-mudahan modal kita berpuasa yakni iman bisa meningkat, lebih berkualitas menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, ada ayat bunyinya begini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Agar seluruh bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengantar kita kepada al-yaqin. Arti utama dari tafsiran al-yaqin dalam ayat ini adalah sampai wafat, sampai hari kemudian. Tapi bisa juga difahami agar yakin ibadah kita itu menjadi modal kepada Allah. Terasanya nilainya dalam diri seseorang yang menjadi namanya disiplin. Berhubung dengan itu pemirsa sekalian, pagi hari ini kita mencoba mendorong tema menjaga kualitas puasa. Kata kualitas ini sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu mudah, jauh lebih mudah diucapkan dibanding mencapai hakikat dari kualitas itu. Dalam bahasa Arab itu biasa disamakan dengan kata qimah, nilai. Nilai itu memang abstrak. Tapi dia menjadi modal hidupnya seseorang. Membuat dia tenang, membuat dia kelihatan lugas, membuat dia kelihatan fresh begitu. Itu karena ada nilai. Dalam berbagai situasi dia bisa tenang. Nah, kualitas di situ. Kalau kita mau menjaga kualitas dalam konteks puasa kita ini, maka kita harus kembali dulu ke pengertian dasar. Bagaimana mencapai kualitas ibadah puasa itu? Apa ukurannya dulu? Karena kita bicara kualitas, mudah-mudahan ada instrumen yang bisa kita lihat sehingga bisa menjadi evaluasi. Standar puasa kan begini, dalam fiqh kan begini artinya. Imsakun ammuftirin, menjaga dari segala yang membukakan. Ini fiqh. Segala yang membukakan. Jami'an nahari, sepanjang hari. Tapi yang menarik dalam kaidah itu adalah imsak, menahan kemampuan mengendalikan diri. Kenapa Allah menguji kita dengan beradaptasi tidak makan, tidak minum, dan syahwat lainnya di siang hari?
Sebenarnya karena ada hal-hal yang kalau lewat dosis dari makanan itu bisa mendatangkan penyakit. Nah, hal yang mendatangkan penyakit bagi manusia itu bukan hanya makanan, minuman, dan lain-lain itu. Tapi ada yang jauh lebih merusak, yakni merusak mental manusia. Berarti kalau kita bicara tentang kualitas puasa, bagaimana progresnya bisa naik, apalagi kita begitu mudah lewat ini ibadah puasa. Bagaimana bisa melihat? Maka ini dulu harus sudah tertanam dalam benak kita, dalam memori kita, bahwa yang dimaksud di situ adalah menjaga segala yang membukakan secara zahir, yakni makan, minum, dan lain-lain itu. Lebih dari sekedar itu adalah menahan diri dari yang merusak ketentraman batin kita, yang merusak diri kita, yang tidak membahagiakan. Kan banyak hal yang kualitas puasa itu tereduksi oleh nafsu kita sendiri. Nah, di sini pemirsa sekalian, kita berharap ibadah puasa yang dengan sangat cepat berlalu, periode pertama 1 sampai 10, nanti periode kedua 11 sampai 20 itu sangat cepat berlalu. Kita jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mau ada progres dari ibadah yang kita laksanakan sebulan penuh ini, maka mari mungkin kita ikut kepada standar instrumen-instrumen ilmu yang bisa diukur oleh, taruh misalnya di perguruan tinggi, bisa dilogikakan. Jadi gini, ada bagusnya kita mengulangi, mereview apa penegasan dari Imam Al-Ghazali dulu secara singkat. Beliau menegaskan bahwa ketahuilah wahai manusia, tingkat puasa seseorang itu, dan ini akan menggambarkan kualitas, agar yang di bawah bisa naik, yang di atas bisa mempertahankan. Pertama, ada namanya shaumul am. Apa itu shaumul am? Memang itu tadi gambarannya, mampu menahan diri dari makan dan minum umum. Aman dari segi pahala, aman, sudah gugur kewajiban. Tapi seiring dengan kedewasaan kita berpuasa sekian puluh tahun yang lalu, kalau kita sekarang yang sudah berumur 50-an tahun misalnya, sudah hampir 30 tahun lebih puasa terus, maka masa puasa umum terus, bagaimana progresnya dong bisa naik? Ibaratnya orang sekolah naik tingkatnya, naik kelasnya. Maka yang kedua Imam Al-Ghazali bilang, puasanya shaumul khas. Puasa orang khusus ini adalah yang tidak hanya menahan lapar dan minum, tapi juga sudah mampu menahan dari yang saya muqaddimahkan tadi. Dia sudah bisa menahan diri dari hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi kehidupannya sehari-hari, yang tidak menenteramkan dia, yang bikin ragu dia, yang biasa dia ganti dengan harus beristighfar. Ini sudah kualitas khas, ini sudah sangat hebat sebenarnya. Bayangkan ya, kalau kita sudah tidak makan, minum, bisa menahan diri dari riba, namimah, apalagi fitnah, itu sudah kelas yang sangat hebat. Nah, ini posisi yang aman. Sudah luar biasa. Tapi Al-Ghazali masih memotivasi kita lewat cara mencapai la'allakum tattaqun itu. Al-Ghazali masih memberikan satu klasifikasi, yakni shaumul khawasil khawas. Khasil khawas, puasanya orang yang lebih khusus lagi. Kalau yang kedua tadi,
sudah puasanya orang yang memang sekedar umum, tapi dia puasanya ulama, puasanya kaum cerdik cendekiawa, orang yang sudah tingkat pemahaman ibadahnya seluruhnya sudah difahami makna-maknanya. Karena sulit pemirsa sekalian, jangan ngimpi untuk naik pada tingkat kedua kalau maknanya saja kita belum ngerti. Tidak akan terasa itu. Maka khas itu sudah bagus. Kalau ini khawasil khawas, dia sudah pada posisi jangankan menzahirkan apa yang tidak benar di pikirannya. Dia sudah tidak berpikir selain taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Kalau ini diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, dia masih ada kelas yang bisa kita upayakan itu. Nah, progres-progres seperti ini harus kita melihat diri. Karena puasa ini agar la'allakum tattaqun. Tattaqun itu adalah puncak yang sudah cukup bagus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada saatnya nanti. Modal yang luar biasa. Nah, kalau kita mencoba melihat 3 tingkatan ini, kita di mana ini? Misalnya saya berkata, waduh ya Allah, saya baru kelas shaumul am. Boleh, syukuri itu, pelajari lagi itu, rindulah untuk naik, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mau naik kelas terus. Dalam hal kesejahteraan pasti mau terus naik. Masa sih dalam modal yang paling hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita longgar-longgarkan? Kan begini, ulama juga sering mengilustrasikan ke kita, 1 sampai 10 Ramadan itu rahmat. Ini kan bahasanya itu adalah awaluhu rahmah. Awal periode pertama itu 1 sampai 10 adalah rahmat Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah kita sudah dalam kelasnya, dalam jalur rahmat Allah itu, dalam kelas besarnya rahmat Allah. Pertolongan Allah sudah mudah kita dapatkan, ya Allah, tambah ini rahmatmu. Nah, mestinya idealnya begitu. 1 sampai 10 ada semacam ketenangan batin bahwa insya Allah dengan perjuangan yang tidak terlalu mudah, banyak godaan, fisik lemah, bisa saya mencapai rahmat Allah itu. Nah, yang kedua, kita sudah siap-siap memasuki tahapan 11 sampai 20. Ini maghfirah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi rahmah. Wa awsatuhu maghfiratun. Apa itu maghfirah? Kalau rahmat periode pertama Allah semuanya berikan kepada siapa yang berpuasa. Modal itu penting agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada posisi ini jamaah sekalian, sebuah ketenangan yang luar biasa. Betapa leganya kita ini hamba Allah kalau menyadari banyak khilafnya kita, tapi ditunjuki oleh Allah untuk beribadah dan beristighfar. Istighfarnya di bulan Ramadan lagi. Maka sebuah kebahagiaan tersendiri, ya Allah. Engkau maha pengasih dan penyayang, dan Engkaulah yang maha pengampun. Dosa saya yang kemarin seperti ini masih banyak kecerobohan di dalamnya. Kalau ini diampuni ya Allah, saya akan lebih berupaya lagi. Nah, gambaran-gambaran seperti ini sengaja agama mengklasifikasi itu agar ada semacam step by stepnya kita. Tahap pertama targetnya ini, berupaya maksimal. Sebab kalau tidak ada perencanaan seperti ini, orang manajemen bilang gagal merencanakan sesuatu sama dengan merencanakan kegagalan. Kalau tidak ada yang kita rancang tahapan dari tahap rahmah,
maghfirah, nantinya maghfirah kepada itqum minan nar itu sebenarnya kita sendiri yang membiarkan diri dalam posisi yang tidak punya rancangan yang menguntungkan. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 2 tadi yang kita coba sampaikan tingkatan puasa itu. Kemudian yang ketiga adalah itqum minan nar, jaminan pasti lepas dari api neraka. Berarti betul-betul dalam hidupnya itu dia sudah mampu hitung 1, 2, 3, 11 sampai akhir Ramadan sampai berlebaran, dia merasa memenuhi syariat Allah, baik yang merusak secara fiqhi maupun merusak secara hakiki. Nah, hakikat puasa itu ada ungkapan begini. Mafhum sekali hadisnya ini pemirsa sekalian, bahwa kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amal ibadah anak cucu Adam itu baginya, untuknya. Jadi sholat, zakat, dan lain-lain selain puasa. Amma shaumu, kalau ibadah puasa, as-shaumu li, kalau puasa itu untukku. Jadi orang itu puasa semacam jaminan hubungan batin dengan Allah. Bahkan Allah tidak sampaikan bahwa sekian pahala yang saya kasih. As-shaumu li, puasa itu hanya untukku. Pokoknya hindarkan saja yang dilarang oleh Allah. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang membalasnya langsung. Ilustrasinya begini pemirsa sekalian. Kita bekerja itu di instansi masing-masing, di lembaga masing-masing, di perusahaan masing-masing, sudah ditentukan standarnya sesuai lama dan profesionalisme kita. Sekian yang didapat. Itu ibadah-ibadah lain disebutkan angkanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, wa ana ajzi bihi. Bagaimana cara memahaminya? Hanya Allah yang tahu cara membalasnya. Kalau yang disebutkan itu sudah ada standarnya luar biasa, sekian derajat, kalau sholat, sekian zakat misalnya. Kalau Allah katakan, wa ana ajizi bihi, kira-kira lebih rendah apa lebih di atas? Apa yang menjadi rahasia sang hamba yang melakukan puasa itu kepada Allah? Pasti cara memahami hadis qudsi seperti ini adalah lebih di atas. Karena memang dalam melaksanakan puasa ini Allah yang menguji kita, memanggil seluruh orang yang beriman. Tujuan akhirnya ada proses dulu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini bisa kita rasakan, maka tinggal bagaimana menjaga konsistensinya, istiqomahnya. Bagaimana bisa seseorang yang sudah tahapan rahmah tadi, sudah tahapan maghfirah tadi, sudah tahapan itqum minan nar tadi, dan mengetahui tingkat kualitas puasa, mudah-mudahan sudah dalam posisi tingkat shaumul khas, sudah perjuangan. Kalau ini sudah ada, kita berupaya kepada shaumul khas itu, maka harapannya kita ada, ya istilah saya tadi, qimah itu, nilai internal kita itu, yang menjadi disiplin kita sendiri, dibawa keluar kehidupan sehari-hari, bahkan setelah di luar Ramadan nanti. Apa di Ramadan itu konsistensinya? Bagaimana ibadahnya terpelihara?
Bagaimana ucapan-ucapan yang tidak boleh ada nuansa dengki, nuansa merendahkan, nuansa memfitnah itu, nuansa menghibah itu, dibawa keluar Ramadan. Kan ini yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini. Sampai ke makam la'allakum tattaqun itu. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, dalam Ramadan ini ada kalimat dari Nabi yang sangat perlu diingat. Kalimat Nabi begini, fattaqu syahra Ramadhan. Kata fattaqu arti dasarnya itu adalah takut. Karena Allah ada dalam satu ayat, fattaqun nara. Takutlah dengan api neraka. Masa kalau neraka wajar sekali langsung maksud logika takut. Tapi kalau puasa, maksudnya itu hati-hatilah. Bukankah ibadahmu di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka konsistensi ini harus ada niat kuat untuk menjaga nilai-nilai ibadah puasa itu sampai di luar Ramadan nanti. Kita bawa ke tempat kerja kita. Kita bawa ke pergaulan kita di lingkungan lembut. Kita bawa ke masyarakat. Mungkin di Ramadan kita juga alhamdulillah bisa ikut menyumbang. Minimal yang buka puasa misalnya mendukung operasional di lokasi masjid masing-masing misalnya kaum muslimin. Kalau ini sudah ada ya Allah, konsistenkan ini. Kalau rezeki ya Allah enak sekali ternyata ini menyumbang sukses itu. Nanti di luar Ramadan berikan lagi kesempatan ya Allah. Niat seperti ini dalam hal kedermawanan dan dalam mengaplikasikan di luar Ramadan itu yang menggambarkan namanya qimah, kualitas puasa kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mampu menjaganya, maka sama dengan orang yang berlatih. Apa gunanya miliaran rupiah kalau sepak bola tidak pernah meningkat? Pakai hitung-hitungan dong. Nah, dalam puasa juga begitu. Kalau ibadah kita tidak melahirkan sebuah kedisiplinan dalam hidup kita, yang kita yakin bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari di luar Ramadan, ya rugi kita ini. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Hati-hati, hati-hati. Banyak orang puasa diperingatkan oleh Nabi dalam hadis Muslim. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat nilai puasanya, kualitas puasanya, illal ju' wal atash. Tapi dia tetap alhamdulillah, dia tetap tidak makan, tidak minum siang hari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berdoa. Ibadah Ramadan tahun ini melahirkan sebuah nilai yang menggambarkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.